warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah. Kembali lagi bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya bersama saya adalah Nisa Amsin dan rekan saya Rizky Amrina. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai macam cerita dan juga informasi yang menarik serta juga unik dari berbagai daerah dan juga kampung di Provinsi Sumatera Selatan. Dela, apa kabarnya Dela? Alhamdulillah baik sekali. Cerah banget ya hari ini ya. Iya dong. Tentunya kita masih dalam suasana Hari Dermaga Nasional dan hari ini kita sedang berada di Dermaga Point, tepatnya di Kota Palembang. Jadi Dela, Hari Dermaga ini diperingati sebagai mengingatkan bahwa dermaga merupakan salah satu meningkatkan perekonomian. Seperti di Kota Palembang, tentunya kita berada di dermaga dan belakang kita ada Jembatan Ampera, salah satu ikon di Kota Palembang. Di mana jika turis datang ke sini Rizky ya, rasanya kurang lengkap dan kurang afdol jika tidak datang ke kawasan BKB ini. Benar sekali, apalagi kita melihat ikonnya Kota Palembang, Jembatan Ampera, yang pasti untuk wisatawan di Kota Palembang wajib sekali kalau ke Kota Palembang belum melihat Ampera berarti belum ke Kota Palembang. Tentunya Dela, kita akan membahas mengenai dermaga yang tertua di Kota Palembang. Ini sudah ada sejak tahun 1912. Dan dermaga ini sebagai tempat bongkar muat barang. Wow, menarik sekali ya, ternyata memang dermaga ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam roda perekonomian. Bagaimana liputan di dermaga tertua di Kota Palembang ini? Inilah liputannya untuk pemirsa. Kawasan 16 Ilir Palembang merupakan salah satu pusat urat nadi perekonomian di Kota Palembang. Aktivitas warga di Kelurahan 16 Ilir sangat padat. Salah satunya terlihat dari hilir mudik penduduk di Dermaga 16 Ilir. Dermaga 16 Ilir menjadi pintu keluar masuk warga yang mengandalkan transportasi air untuk berdagang ataupun berbelanja di pasar tradisional 16 Ilir. Sebelumnya, di abad ke-19, warga Palembang lebih banyak bermukim di tepian Sungai Musi. Tak heran, transportasi air dan geliat perekonomian berkembang pesat di sekitar Sungai Musi. Sehingga, dermaga merupakan tempat paling penting bagi warga untuk beraktivitas. Tak hanya untuk menyandarkan kapal, tetapi juga menjadi tempat bermain anak-anak. Seiring perkembangan zaman, warga Kota Palembang mulai membangun pemukiman di daratan. Sehingga penduduk sekitar perairanlah yang masih menggantungkan hidupnya di Sungai Musi. Aktivitas di dermaga 16 Ilir mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore hari. Bongkar muat barang berlangsung sepanjang hari. Warga di wilayah perairan memilih berbelanja di Pasar 16 untuk kebutuhan sehari-hari karena lebih dekat dan murah melalui sungai dibandingkan menuju pasar di daratan. Tak hanya kebutuhan pokok yang dibeli dan diangkut ke perahu, warga juga membeli berbagai barang seperti semen hingga kasur. Revitalisasi dermaga 16 Ilir pun memberikan dampak yang besar bagi geliat ekonomi. Para buruh mengatakan fasilitas dermaga 16 Ilir saat ini memudahkan mereka untuk mengangkut barang ke kapal. Sebelumnya, mereka harus mengantre yang membuat pekerjaan menjadi terhambat. Mulai dari jam 7:30 pagi sampai jam 5:30. Ya, sejak biasa, mikul, banggul. Ini barangnya ke tongkang jurusannya. Sesuai dengan yang punya barang itu. Jalur telang, Sungai Baung,
pasang. Ya, beda lah, kalau sudah dibenerin sebelum tuh agak mendingan lah gitu. Iya. Mendingannya dalam segi apa, Pak? Ya segi kerjanya agak mudah lah, jangan agak mudah beda lah. Mudah kalau bagi pasang baik. Ntar banyak surut memang agak kering, agak susah menurun barang. Bedanya begitu baik lagi. Kalau itu juga, kapal ada hari-harinya, kadang-kadang hari Senin banyak, hari Jumat kadang-kadang sedikit begitu. Itu juga. Dermaga 16 Ilir merupakan sebuah tempat bersejarah dan menjadi kehidupan baru masyarakat. Warga Palembang perlu menjaga dermaga ini agar terus lestari dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Palembang. Saudara, dermaga 16 Ilir ini dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi pusat transportasi dan perdagangan di kota Palembang. Seiring dengan berkembangnya zaman, aktivitas bongkar muat barang di dermaga ini tetap menjadi andalan terutama bagi warga perairan dan daerah transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wow, ternyata memang dermaga ini sampai sekarang masih ramai dan juga diminati oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Nah, selanjutnya kita akan beralih sedikit lebih jauh dari kota Palembang, tepatnya itu di Batu Raja. Wow. Di mana Indonesia ini sangat terkenal dengan kekeluargaannya, silaturahmi, gotong royong, dan juga ini termasuk berada di kawasan Batu Raja ini. Di mana banyak sekali warga-warga, termasuk ibu-ibu juga, membuat karya seni, yaitu berupa souvenir, yang memang souvenir ini bukan hanya bagus, namun juga bernilai jual tinggi untuk menopang perekonomian warga sekitar. Tentunya Della bukan berarti mengisi waktu kosong. Yang menarik itu adalah hobi yang bisa menghasilkan uang. Wow. Salah satunya menghasilkan kerajinan. Kira-kira bagaimana Della melihat kerajinan dari warga Batu Raja? Ini dia liputannya untuk Anda. Inilah suasana ibu-ibu di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu saat menjalin silaturahmi bersama warga lainnya. Mereka mengisi waktu senggang dengan kegiatan positif, mengembangkan kerajinan tangan bernilai jual. Tangan terampil. Panjang itu nih tadi. Seperti membuat karya rajutan berbahan tali kur dan akrilik. Banyak yang dapat dihasilkan melalui kemahiran kaum hawa ini, mulai dari souvenir seperti bros, gantungan kunci, pas bunga, tas, bahkan sepatu wanita. Proses pembuatannya memang membutuhkan waktu, ketelitian, dan kemahiran. Satu tas atau sepasang sepatu membutuhkan waktu 1 minggu lamanya. Meski tidak mudah dan dikerjakan dengan cara manual, dari tangan lembut kaum hawa ini menghasilkan karya yang cantik dan elegan. Harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung kerumitan dan ukuran barang pesanan. Emilia, pengrajin rajutan dan akrilik, menceritakan kegiatan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan. Membuat tas rajut merupakan pekerjaan sambilan yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu di kala senggang. Misalnya ketika menunggu anak-anak bersekolah atau di waktu senggang lainnya. Meski demikian, dapat menghasilkan dan menunjang perekonomian di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, kami berusaha untuk supaya bisa pemasaran bahkan sampai ke provinsi. Helmi Supiati, warga setempat, mengatakan dengan adanya kegiatan ini, silaturahmi antar warga bisa terjalin dengan baik, khususnya ibu-ibu. Kalian ini ia dapat secara otodidak.
Hal seperti ini sudah selayaknya dikembangkan. Diharapkan ke depan, hasil karya yang dihasilkan dapat menembus pasar hingga keluar kota Batu Raja. Alhamdulillah dengan kegiatan positif ini kami bisa jalin silaturahmi antara ibu-ibu di sekitar sini. Bisa nambah penghasilan juga. Sebenarnya rupiahnya tidak tergantung dek, karena tergantung dari pesanan. Kami dari pesanan, jadi pemasaran juga kan dari ibu sekitar sinilah, dari yang ibu-ibu yang untuk seragam-seragam. Belum ada pemasaran yang signifikan untuk ke sana, misalnya ada pemasaran di jauh belum. Sampai saat ini untuk penjualan masih di lingkungan kelompok tertentu dan warga sekitar. Selain itu, pemasaran dan penjualan dilakukan dengan cara online. Kedepan apa yang mereka lakukan diharapkan mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama dalam hal promosi dan pemasaran, sehingga dapat menembus pasar yang lebih luas. Wow, ternyata memang karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat di kawasan Batu Raja ini bagus-bagus dan juga unik. Nah, Rizkia, selanjutnya kita masih akan menyajikan berbagai macam cerita dan juga informasi dari kawasan di Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Kembali lagi di program Kampungku, tentunya masih bersama saya Rizky Amrina dan juga Saya Danisa Amsin. tentunya Dela. Kita kembali lagi ke kota Palembang. Sebelumnya kita sudah ke kota Batu Raja dan kita akan membahas mengenai gerabah. Wow. Ngomong-ngomong nih Dela, waktu kecil dulu celengannya pakai gerabah atau pakai yang plastik nih? Pakai gerabah sih, itu kan banyak sekali bentuk-bentuknya, dari mulai hewan seperti ayam atau juga banyak lagi jenis-jenis lainnya. Nah, ternyata gerabah ini sudah ada sejak zaman prasejarah, menjadi salah satu alat masak yang digunakan oleh orang-orang dari zaman dahulu kala. Nah, kira-kira bagaimana? Ini merupakan dari kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Kalidoni. Ini dia liputannya untuk Anda. Lorong keramik yang terletak di RT 11 Kelurahan C. Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, terkenal dengan Kampung Gerabah. Di lorong keramik ini memang banyak keluarga pendatang dari Pulau Jawa. Mereka sudah menetap puluhan tahun dan salah satu keahlian mereka adalah membuat gerabah. Yang mempunyai usaha pembuatan gerabah di lorong keramik ini ada 10 kepala keluarga. Rata-rata mereka itu adalah bersaudara karena memang di sini pada zaman dahulunya tahun 70-an ini sudah ada ke sini mereka dari Jawa Barat. Jadi mayoritas di sini yang membuat gerabah ini orang Jawa Barat pendatang kalau dulunya. Ini kerajinan turun-temurun artinya, Bu, ya? Turun-temurun dari buyut, nenek sudah meninggal lah. Sekarang tinggal anak dan cucunya. Ya, makanya di sini dibuat kampung keramik, Bu, ya? Ya, makanya dikasih lorong keramik. Biar rata-rata mereka gerabah. Pembuatan gerabah. Keahlian membuat gerabah yang sudah didapat secara turun-temurun saat ini terus dilestarikan. Salah satunya Pak Ujang yang sudah menggeluti kerajinan gerabah sejak dirinya masih di bangku SMP. Pria kelahiran Palembang ini telah mendapatkan keahlian membuat gerabah dari orang tuanya yang berasal dari Jawa Barat. Dan kerajinan gerabah menjadi bekal bagi Pak Ujang untuk menghidupi keluarganya hingga saat ini. Selain di pasar, pemasaran kemana aja, Pak? Kalau itu ya karena ke pasar. Dari pasar itu dia nggak ngoper lagi dia itu. Ngoper lagi. Ada penjualan ke luar kota juga, Pak? Ada di kota. Di mana saja, Pak, daerah luar kotanya? Dari Jambi. Jambi kemudian itu nanti itu ngirim juga kan. Selain itu, Pak? Ke Linggau, ke Linggau, ke Bangka tuh, nah Bangkanya.
sekarang bangka kita pare liburan, ada yang teruskannya, ada yang ngambil lagi sendiri sini. Itu kita yang kirim. Ya, Atau mereka yang ngambil? Dia mereka ambil sendiri sini. Oke. Dalam sehari Pak Ujang dan istrinya Ella dapat membuat puluhan gerabah dengan jenis gerabah yang bervariatif, mulai dari jenis kendi, celengan, tungku, dan gerabah lain sesuai dengan pesanan. Bu, untuk bikin ini setiap hari, Bu? Iya, Dalam sehari bisa berapa banyak? 200 Bang. 200. Yang Ibu bikin ini sekarang apa, Bu? Untuk temuni. Oh, tutup temuni. Oh, ada kendi temuni kayak itu, Bu ya? Oke, yang produksi yang paling banyak itu apa? Jenis produk apa yang kita di sini? Yang paling banyak? Kendi temuni. Kendi temuni ya? Iya. Oh, selain itu ada apa lagi? Kendi rumah. Terus itu Kendi rumah sama kendi pekarya. pekarya, kendi rumah. Kadang-kadang itu rembusan jamu kan. Oh, iya. Kepiawaian membuat kerajinan gerabah merupakan hasil karya yang tak ternilai yang menjadi kekayaan budaya dan ciri khas Indonesia. Dan ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilestarikan. Menjaga kelestarian kerajinan tradisional tidak hanya penting demi menjaga produk budaya tersebut, tetapi juga penting agar memastikan para seniman kerajinan tradisional bisa mendapatkan manfaat, termasuk manfaat finansial dari karya yang mereka buat. Ya, pemirsa, kerajinan gerabah dan keramik ini tentu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak justru zaman prasejarah. Dan ini tetap dilestarikan oleh warga sekitar di Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, salah satunya Pak Ujang, yang terus berkarya tidak hanya tentunya untuk sebagai penghasilan beliau, tetapi juga ini menjadi karya seni yang tak ternilai. Dari Kelurahan Selincah, Kalidoni, Andi Muhammad Said melaporkan. Nah itu dia tadi Dela, kerajinan dari warga Kota Palembang, tepatnya di Kalidoni. Walaupun di Kota Palembang tetapi mayoritasnya ternyata masih banyak orang Jawa yang membuat gerabah khususnya di Kota Palembang. Wow, nah selanjutnya nih Rizkia masih akan menceritakan hasil karya dari warga daerah Sumatera Selatan, namun agak berbeda tempat sedikit, yaitu berada di kawasan Lubuk Linggau. Di mana seperti yang kita ketahui, tempe, tahu, dan olahan-olahan kedelai lainnya ini menjadi salah satu primadona di kalangan masyarakat, baik dari dalam semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Termasuk Dela ya? Tentu saja, kan tahu tempe itu adalah makanan yang favorit ya? Favorit dan juga timeless. Oke. Nah, ternyata juga di Kota Lubuk Linggau ini ada masyarakat yang mengolah kedelai ini menjadi salah satu makanan favorit kita semua, yaitu menjadi tahu dan tempe. Kira-kira bagaimana liputannya Dela? Langsung saja kita intip bagaimana pembuatan tahu dan tempe di Kota Lubuk Linggau. Kampung Kelurahan Cerme Tabang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Kampung Kelurahan Cerme Tabang diketahui salah satu kampung dengan pemukiman terpadat kedua di Kota Lubuk Linggau karena berada di tengah pusat Kota Lubuk Linggau dengan jumlah penduduk hampir 6.000 jiwa dengan 1.900 kepala keluarga dari 10 rukun keluarga atau RT. Minum, Pak.
Warga di kampung ini pun cukup beragam. Selain warga asli Lubuk Linggau, juga didiami dari daerah kabupaten tetangga maupun dari Pulau Jawa. Beragamnya warga yang berada di kampung Kelurahan Cermetaba ini membuat bermunculan sejumlah sentral usaha kerajinan dan olahan makanan. Salah satunya usaha biji kacang hijau yang diolah menjadi kecambah dengan skala rumahan yang berada di RT 9. Nurjanah yang merupakan pemilik usaha kecambah telah menekuni usahanya sejak 6 tahun yang lalu, yang hingga kini tetap berproduksi dengan pemasaran di sejumlah pasar di kota Lubuk Linggau. Pertama kacangnya kita rendam dulu kan, kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, terus direndam dulu selama sekitar 6 jam. 6 jam kita tiriskan kan, tempat yang biar kering, airnya turun. Jadi kalau sudah tiriskan 3 jam sekali kita siram. Ya panas kan, harus ditutup. Terus tempatnya harus jangan kena sinar matahari. Kalau kena matahari minimal ditutupnya gelap kayak baskom kan. Oh ini Bu ya? Kalau sehari sekitar 27 baskom. 27 baskom sehari. Berapa kilo? 5 kilo. Oh 5 kilo. Selain usaha pembuatan kecambah, di kampung Cermetaba juga ada sejumlah sentral olahan pembuatan tahu dan tempe. Salah satunya pabrik pembuatan tahu milik Pak Korsasi di RT 6 yang sudah menekuni usahanya sejak tahun 80-an dan hingga kini masih tetap eksis. Usaha ini bahkan sudah berkembang dengan membuka pabrik tahu lainnya yang diolah oleh anaknya. Sementara itu dengan keberadaan berbagai usaha kecil menengah, pembuatan kecambah dan olahan kedelai, pihak pemerintah Kelurahan Cermetaba sangat terbantu lantaran dengan UMKM ini dapat menciptakan perekonomian warga masyarakat. Kegiatan masyarakat dalam rangka dalam usaha kerajinan pengelolaan daripada kacang kedelai di wilayah kita RT 9 Kelurahan Cermetaba, Kecamatan Mulina Timur 2 Kota Lubuk Linggau, tentunya sangat membantu daripada perekonomian mereka. Karena di warga kita tuh ada 2 atau 3 yang melakukan pengelolaan kerajinan yang mereka buat tauge, tambah ya, tambah dan juga ada juga yang buat tahu. Selain menambah pendapatan warga setempat, khususnya ibu-ibu, untuk kebutuhan sehari-hari, keberadaan UMKM ini juga dapat memberdayakan tenaga kerja yang digunakan dari warga di lingkungan terdekat. Ternyata memang selain bertani, masyarakat di sekitar ini menjadi salah satu yang membuat makanan favorit di Indonesia ya. Nah, selanjutnya masih dari kawasan dermaga di Benteng Kota Besar, kami masih akan menyajikan berbagai macam informasi dan juga cerita unik dari masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kampung. Masih
di suasana Hari Dermaga, dan kita sekarang berada di tempat dermaga di salah satu dermaga di Palembang, yaitu dermaga di Benteng Kuto Besa. Nah, selanjutnya nih Rizkia, kita akan beralih sedikit dari kota Palembang, yaitu tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tepatnya lagi itu berada di kawasan Desa Terusan Menang. Di mana di kawasan Desa Terusan Menang ini kira-kira di sana itu ada suatu hal yang memang mungkin diminati oleh semua kalangan di Sumatera Selatan, yaitu ada embem yang biasanya embem ini bisa kita olah kembali menjadi makanan yang enak dan juga segar, yaitu sambal buah. Tahu nggak nih Rizkia sambal buah kira-kira? Tahu dong, itu lebih enak lagi dimakannya pakai kuah pindang. Wow, jadi pengen itu perpaduan yang pas banget ya kan. Jadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir bukan hanya lagi musim buah embem, jadi di sini juga ada budidaya jamur tiram. Di sini juga bisnis keluarga, bisnis rumahan. Jadi di rumah kita bisa membuat bisnis kecil dari jamur tiram yang juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Langsung saja adalah kita lihat bagaimana pengelolaan jamur tiram yang ada di Ogan Komering Ilir. Desa Terusan Menang berada di Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Memiliki letak di antara sungai-sungai kecil yang merupakan anak dari Sungai Komering. Saat ini penduduk di Desa Terusan Menang sedang menikmati memetik buah mangga, dan sebagian hasil panen buah mangga ini dibawa ke Pasar Kayu Agung. Memiliki potensi pertanian yang cukup luas dengan sebagian besar ditanami padi. Masyarakat di Desa Terusan Menang saat ini juga sedang melakukan pengembangan budidaya jamur tiram. Meski tergolong baru dalam pengembangannya, namun budidaya jamur tiram tidak sulit untuk dibudidayakan. Botol-botol bekas yang diisi pasir dan bekas serbuk kayu ini dijadikan media untuk tumbuhnya jamur tiram. Dengan melibatkan warga sekitar, budidaya jamur tiram ini dinilai dapat menambah pendapatan warga desa. Dalam 1 hingga 2 bulan, bibit jamur yang ditanam akan menjadi jamur yang mekar dan siap dipanen. Dalam 2 bulan, biasanya dapat menghasilkan 30 hingga 50 kg jamur tiram. Kalau penghasilan tidak tentu karena itu tergantung cuaca. Kalau dia cuaca bagus bisa sampai 30 kilo, 20 kilo. Ya. Kalau di sini ada 3 pegawai yang untuk ngisi saja. Ya. Dari tetangga sinilah, sebenarnya dari jauh dari sinilah. Dari pembibitan sampai dia mulai petik itu sekitar 60 hari paling lama. Karena dia kalau bibitnya yang kualitas cepat itu 30 hari lah siap panen. Kita jual di Kayu Agung Pasar. Riril, Kades Desa Terusan Menang, mulai memotivasi para warga agar dapat menjadikan budidaya jamur tiram ini sebagai usaha rumahan dan mampu mensuplai pasar kota Kayu Agung. Iya, memang ada budaya jamur tiram. Ini dilakukan oleh penduduk desa. Tapi dengan ada juga dari bantuan dari masyarakat untuk bantu untuk waktu pengisian kan. Kalau jumlah masyarakat di sini kurang lebih 3.500. Sebenarnya pekerjaan mereka ini rata-rata banyak petani. Ya kalau yang lain contoh jamur tiram ini dibudidayakan kan. Terus ada juga dari ikan, dari hasil lebak. Walet itu ada beberapa rumah untuk walet ini. Itu untuk jamur tiram suplainya langsung ke Kayu Agung, Pak. Langsung ke kota Kayu Agung untuk isi ke pasar. Dengan jumlah masyarakat yang mencapai 3.500 jiwa, Desa Terusan Menang ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan memanfaatkan lebak untuk mencari ikan guna keperluan sehari-hari. Wow, ternyata
ternyata memang jamur tiram ini sudah menjadi salah satu hal yang primadona termasuk di kalangan vegetarian, di mana jamur tiram ini ya Rizky ya bisa menggantikan daging-dagingan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengkonsumsi hanya sayuran atau kita sebut dengan vegetarian. Baik, Jela, tentunya kita lanjut lagi dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sekarang kita ke Musi Banyuasin. Wow, jadi ada apa di sini rata-rata masyarakatnya itu bekerja sebagai petani. Kira-kira sekitar 80% masyarakatnya itu petani, dan juga di Musi Banyuasin tentunya perdaerahannya banyak sawah nih. Pastinya tentunya sejuk dan juga asri. Apalagi kalau kita biasanya ya, kita kan lagi di pinggir Sungai Musi kan. Kita sekali-sekali ke sawah dulu nih sekarang. Bosan yang lihat hiruk pikuk ibu kota Palembang ini. Nah juga nih Rizky ya, Indonesia ini dikenal sekali dengan negara penghasil beras atau juga hasil pertanian lainnya, termasuk juga di kawasan Epil di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Bagaimana sih suasana di Desa Epil ini? Inilah liputannya untuk pemirsa. Inilah suasana perkampungan di Dusun 2, Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Begitu tenang dan sangat tradisional, dengan hampir rata-rata bangunan rumah panggung, terbuat dari kayu, serta sebagian besar warga yang bermata pencaharian sebagai petani. Aku mage. Potensi pertanian di sini salah satunya pertanian padi. Meskipun dalam setahun hanya 1 kali musim panen, faktor kondisi alam. Biasanya musim panen ada di pertengahan tahun, yakni sekitar bulan Juni dan bulan Juli. Bu, kalau boleh tahu, sebagian besar warga di sini mata pencahariannya apa sih? Petani. Petani. Padi. Padi dan karet kebun kan? Oh, jadi itu kira-kira berapa persen? Hampir seluruh. Hampir seluruh itulah gawe dia kan, pencarian dia. Yang nyemoy ikan ini hasil tahun kemarin nih. Oh, hasil tahun kemarin. Belum panen? Belum. Ini sudah masuk musim tanam? Masih menanam. Saat melintas di dusun ini, Anda akan melihat hamparan padi dijemur di sepanjang jalan atau di depan halaman rumah yang pekarangannya kosong. Apalagi ketika mendekati musim panen tiba. Rata-rata bertani padi dijalani oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hasil panen akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pokok melalui pasar-pasar tradisional yang ada di kawasan Kabupaten Musi Banyuasin. Sembari melihat para petani bersawah dan berjemur padi, kita juga akan disuguhi suasana kampung yang selalu ramai dengan anak-anak. Sepulang sekolah hingga sore hari, aktivitas anak-anak kampung tampak bermain bersama, memainkan berbagai permainan tradisional. Yang liwat itu 3 dengan 4 kan? Yang di mana, Bu?
Meskipun tidak 100% menggantungkan hidup di sektor pertanian, namun kondisi perekonomian di kampung ini terbilang cukup stabil. Sektor lain yang diandalkan oleh warga adalah sektor perikanan dan perkebunan. Jadi Dela, walaupun kita di kota Palembang nggak jauh-jauh nih untuk cari persawahan cukup di Musi Banyuasin, yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 45 menit udah bisa sampai di Musi Banyuasin dan melihat keindahan persawahan yang ada di Musi Banyuasin. Baik, tentunya kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di program Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Nah Rizkia, tadi kan kita udah membahas tentang embem atau mangga dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga ada di kawasan Epil tadi ada persawahan yang menarik. Selanjutnya kita akan kemana nih? Kita akan ke kota Palembang, kita balik lagi. Tapi ngomong-ngomong Dela, kalau sarapan Dela sukanya makanan apa nih? Suka semua sih, karena kan sarapan itu kan baru bangun tidur, biasanya bangun tidur langsung lapar, jadi apa aja yang tersedia itu biasanya dimakan. Nah, aku tahu nih mau bahas apa, karena Palembang ini sangat kaya akan kulinernya, termasuk juga di kawasan Kecamatan Bukit Kecil ini. Banyak sekali warga-warga sekitar ini menyediakan makanan-makanan untuk dikonsumsi pada pagi hari atau sarapan. Mulai dari makanan ringan dan juga jajanan pasar, sampai juga makanan karbohidrat, yaitu ada bubur ayam. Bubur ayam. Tapi ngomong-ngomong masalah jajanan pasar itu banyak banget, apalagi di kota Palembang khususnya. Yang paling Kiki suka Srikaya. Kalau Dela ya, manis-manis. Kalau Dela ngomong-ngomong jajanan pasarnya yang paling senang apa nih? Hampir semuanya senang sih, karena kan jajanan pasar itu mulai dari yang rasanya manis hingga rasanya asin itu tersedia lengkap. Jadi kalau misalnya manis-manis tadi Srikaya boleh, risol boleh, boleh semua ya. Lagi. Orang Palembang banget kalau pagi-pagi sarapannya harus ngirup cuko. Oke, kira-kira bagaimana nih keseharian masyarakat yang ada di Kecamatan Bukit Kecil yang notabene sehari-hari menjual jajanan pasar dari kota Palembang. Ini dia liputannya untuk Anda. Banyaknya tempat di Palembang yang menawarkan makanan asli Palembang, mulai dari jajanan pinggir jalan sampai restoran mewah. Namun, makanan yang dijajakan di pinggir jalan lebih banyak menjadi pilihan. Selain harganya yang murah dan terjangkau, rasanya pun tidak kalah enak dengan yang disediakan di restoran. Jalan Roda di Kecamatan Bukit Kecil atau biasanya lebih dikenal dengan nama Jalan Temon. Di tempat ini banyak warga yang menjual makanan khas Palembang mulai dari pempek, srikayo, engkok, sampai bluder dengan harga sangat murah mulai dari Rp900 hingga Rp2.500 untuk satu jenis makanan. Sudah lama juga, hampir 20 tahunan. Hampir 20 tahun. Yang disediakan apa saja di sini? Ya, makan-makanan inilah. Laksan, kelimpungan, pempek, minumannya teh susu, kopi. Pelanggan sendiri dari mana aja selain dari Lorong Roda sendiri? Banyak, di mana-mana sudah. Salah satunya? Salah satunya ini, pelanggan tetap kami, Haji Masri. Dari mana itu? Dari Suro. Oh, dari Suro. Jalan Roda, Kecamatan Bukit Kecil ini juga memiliki seni lukisan di sepanjang dinding rumah warga, membuatnya menjadi kampung warna-warni dan unik. Aktivitas warga juga kebanyakan menggeluti UMKM kuliner seperti sarapan pagi. Terlihat juga warga menekuni tanaman hidroponik di depan halaman rumahnya. Siko inilah rumah bari. Mendingan. Warganya tidak do becak yang dulu, kalau dulu rawan di Jeram Magarang ini, sekarang tidak lagi. Harapan Bapak ke depannya seperti apa? Harapannya kalau bisa tuh lebih bagus lagi dari sini.
Dari Jalan Roda bisa langsung ke daerah Skanang, juga kawasan 26 Ilir. Di sini juga banyak makanan khas Palembang, ada mie celor, rujak mie sampai keragit calo. Makanan tradisional hingga saat ini tetap menjadi pilihan di tengah banyaknya jajanan kekinian. Wow, memang kelihatannya enak-enak banget Jadi ya lapar ya, jajanannya lihat tadi. tayangannya ya. Iya, nah Rizky ya, selanjutnya kita masih akan membahas dari kawasan Provinsi Sumatera Selatan. Namun kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya atau daerahnya kami liput, bisa langsung saja menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, selanjutnya akan beralih sedikit dari kawasan Palembang, yaitu di kawasan Tanjung Sakti, tepatnya di Kabupaten Lahat, di mana memang kita ini kan sudah penat sekali dengan panasnya ibu kota Palembang ini, dan juga hiruk pikuknya. Di sini itu ada suasana yang beda, suasana asri. Kalau di Palembang ada Sungai Musi, nah kalau di Tanjung Sakti ini ada juga sungai, namun berbeda karena sungai ini cukup deras arusnya. Benar sekali, apalagi di Kabupaten Lahat, tepatnya di Tanjung Sakti, memang sangat terkenal, banyak sekali anakan sungai dan juga airnya lebih jernih karena memang dekat dengan perbukitan dan juga pergunungan. Langsung saja tentunya bagaimana liputannya untuk Anda. Yang di jembatan Gilir, bahwa yang pakai sepeda jangan di jembatan, berbahaya, silakan. Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, terletak di wilayah perbukitan di bagian samping Gunung Dempo. Jarak yang ditempuh dari ibu kota Kabupaten Lahat sepanjang 100 km dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan. Berada di atas perbukitan dengan ketinggian 667 meter dari permukaan laut, membuat desa ini memiliki suhu yang sejuk dan tanah yang subur. Desa Sindang Panjang dihuni oleh 2.852 jiwa. Desa Sindang Panjang dialiri Sungai Mana yang menjadi sumber air alami dari bukit dan gunung. Berkat anugerah alam itulah, desa ini mempunyai destinasi wisata nasional bernama Agrowisata Tanjung Sakti, yang saat ini masuk dalam 10 besar nominasi Anugerah Pesona Indonesia. Menurut Ahmad Barmawi, pengelola Agrowisata Tanjung Sakti, setelah dibangun Agrowisata Tanjung Sakti, kemajuan di berbagai sektor terjadi sangat pesat. Walaupun desa ini letaknya berada di pelosok dan jauh dari hingar-bingar kota. Namun karena daya tarik yang ditawarkan berupa air terjun buatan yang mirip air terjun Niagara, kolam renang, taman, dan miniatur jembatan Ampera, desa ini selalu kedatangan tamu wisatawan, baik dari lokal maupun luar provinsi, bahkan dari luar pulau. Warga di sekitar lokasi wisata memanfaatkan popularitas agrowisata untuk menambah pendapatan dengan membuka warung makan dan homestay. Bukan hanya itu, warga lokal sering mendapatkan rezeki ketika libur hari besar tiba. Saking banyaknya wisatawan yang datang, warga menjadikan halaman rumah mereka menjadi lahan parkir dan keuntungan diambil warga itu sendiri. Agrowisata Tanjung Sakti masuk 10 besar nominasi destinasi kreatif dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API Award. Berinovasi, jadi memang agrowisata Tanjung Sakti kan tempat wisata yang dibuat, makanya kreatif. Jadi yang dibuat
Karena itu yang ada air terjun yang panjang itu kita dapat inspirasi dari air terjun Niagara yang ada di Amerika. Tujuan dari keberadaan agrowisata Tanjung Sakti memang untuk menyediakan tempat wisata yang murah, namun tidak murahan. Biaya masuk hanya sebesar Rp10.000 saja untuk mobil, Rp25.000 untuk kendaraan bus, dan Rp5.000 untuk motor. Dan biaya ini sudah termasuk biaya parkir dan bisa menikmati semua suasana indah di agrowisata, termasuk mandi sekalipun. Rivaldo Putrawansa, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Jadi itu dia tadi Dela, memang beda sekali suasana di Tanjung Sakti, apalagi perairan di Tanjung Sakti itu kan banyak perbukitan, tentunya airnya lebih jernih dan juga airnya pasti dingin-dingin ya di sana ya. Nah Kiki, ternyata liputan dari Tanjung Sakti Bumi tadi ada liputan terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Namun jangan khawatir, minggu depan kami masih akan kembali lagi dengan berbagai macam cerita dan juga informasi dari kawasan Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang ingin kawasan atau kampungnya diekspos, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya Dela, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita tentunya dalam program Kampungku TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih tentunya sudah selalu setia menyaksikan program Kampungku kesayangan kita di TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri dan saya Danisa Amsin dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.